Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tadi ketahui, izinkan kami membacanya. Siang dan malam, jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih dalam bab Quwwatut Taghyir, the power of change. The power of change, Quwwatut Taghyir. Kajian kita yang ke 31. Bab Quwwatut Taghyir, the power of change, menanyakan tentang limadza nukrihu at-taghyir, kenapa kita membenci perubahan. Rata-rata orang kalau suruh berubah, apalagi kalau sudah di zona nyaman, itu rasanya berat, benci, tidak senang untuk berubah. Minimal ada 3 alasan kenapa kita membenci perubahan. Alasan yang pertama, usfurun fil yaddi khairun min ala syajarati. Satu burung di tangan lebih baik daripada 10 burung di pohon. Untuk mengangan-angankan 10 burung di pohon, dengan mengangan-angankan 1 burung yang sudah ada di tangan, dia akan milih sayang 1 itu. Karena ngangan-ngangin yang 10 masih belum tentu masih di pohon. Gitu. Rata-rata orang masih lah, ya sudahlah, cukup kita pakai sayur oncom saja. Daripada kejunya masih jauh, nggak tahu di mana tempat kejunya itu. Orang untuk mengangan-angankan keju, wah aduh wis. Ya wis lah, mangan-mangan asal kumpul, mangan ora mangan asal kumpul. Usfurun fil yaddi khairun min asyri ala syajarati. Asyri usfur, yaitu usfurun bermula 1 burung, fil yaddi dalam genggaman tangan, itu khairun lebih baik, min asyrin daripada
10 burung ala syajarati di atas pohon. Itu kenapa orang benci, nggak mau berubah, karena ketakutan. Ketakutan gimana? Takut yang 10 burung nggak ketangkep. Itu ya udah yang ada aja. Itu rata-rata berpikir yang paling simpelnya begitu. Nah, jadi seolah-olah orang itu udah kayak Tuhan, udah ngerti bahwa itu nggak akan ketangkep itu 10 burungnya. Udah ngerti seolah-olah kalau yang bisa dinikmati itu hanya yang 1 burung itu. Kok kayak Tuhan saja. Gitu. Jadi orang udah mandek, pikirannya udah mandek, dah ya udahlah, ngapa? Nah itu perubahan. Anda mau berubah itu susah karena pikiran Anda rata-rata begitu. Takut. Itu alasan 1. Alasan nomor 2, al-babul ladzi sata'tika minhu riyah aghliqhu wastarih. Ini nomor 2 alasannya. Tutup pintu dari mana angin akan datang padamu dan istirahatlah. Oh, nyaman wis. Tutup pintu di mana angin akan datang padamu dan istirahatlah. Daripada nanti kena angin, tutup aja pintunya. Daripada nanti rugi, berhenti aja, nggak usah jualan, kayak gitu. Daripada nanti gagal, berhenti aja. Nah, ketika begitu itu nggak akan berubah segitu aja, bahkan akan mengurang. Rata-rata ngaku tawakal sama Allah, tapi sesungguhnya takut sama bayangannya tadi. Rata-rata membayangkan negatifnya dulu. Rata-rata kalau dibayangkan negatifnya dulu, maka akhirnya nggak bisa step by step berjalan. Al-babu alladzi sata'tika, al-babu bermula pintu, alladzi sata'tika yang akan datang padamu minhu dari melalui bab, apa aryahu angin, aghliqhu tutuplah Anda hu akan al-bab wastarih dan istirahatlah. Daripada jadi pikiran yang nggak bisa berubah itu pikiran yang mendahului Allah, kayak gitu itu tadi. Jadi kayaknya lebih tahu kamu itu bahwa angin itu akan bikin Anda sakit, bahwa burung yang 10 nggak bisa ketangkep, bahwa udah kayak gitu dulu. Nah, padahal sekarang, padahal Allah juga memberikan ilmu untuk mengukur itu. Itu namanya resiko. 10 burung bisa ketangkep enggak yang masih di pohon? Oh, dihitung dengan namanya risk management. Nah, begitu. Risk management itulah untuk menghitung menurut dasarnya manusia. Nah, setelah dihitung pakai ilmu risk management, baru
falyatawakkal 'alallah, tawakallah. Baru tawakal kayak gitu. Ada konsep bisnis mau dapat 10% per tahun. Apa itu tawarannya? Oh, ini tentang bond. Bond yang Islam namanya sukuk, SBSN, MTN, Mudorobah, MTN. Misalnya begitu. Dihitung, kalkulasi, pakai ilmu namanya risk management. Minimal dilihat dari resiko-resiko 10. Dari 10 resiko dilihat paling minim. Itu. Ada resiko hukum apa tidak, resiko hukumnya tinggi apa tidak, resiko pasar, resiko yield tahunannya ini, atau penghasilannya, manfaatnya berapa, itu dihitung sampai yang paling kecil resiko reputasi, ibaratnya itu pun harus dihitung. Nah, kalau sudah bisa dimitigasi resikonya, jalan, jangan takut-takut. Ketiga, alasannya orang benci terhadap perubahan, Allah la yughayyirul hal. Itu alasannya. Allah nggak merubah sesaat. Langsung Allah nggak akan merubah sesaat. Dulu berarti Anda itu sudah ngelebihi Allah itu. Dalam hatimu udah ngomong Allah la yughayyiru al-hal, Allah tidak merubah sesaat ini. Kayak ngelebihi Allah aja ini. Itu. Nah, itu alasan-alasan kenapa orang benci untuk perubahan. Hadhil amthalu asy'abiyatu wa ghairuha kathirun. Ahadu ahami asbabi bughdina litaghyir warubatina minhu. Peribahasa-peribahasa populer ini dan banyak pepatah lainnya adalah salah satu alasan terpenting kebencian kita akan perubahan dan ketakutan kita terhadapnya, terhadap perubahan. Banyak masih peribahasa-peribahasa, tapi peribahasa-peribahasa di atas tadi antara lain yang bisa menjadi alasan orang itu benci, takut terhadap perubahan. Hadhil amthalu, bermula peribahasa ini hadhil amthalu syu'biyah, bermula peribahasa populer ini, wa ghairuha dan lainnya, kathiru ahadi ahami asbabin, adalah salah satu alasan terpenting, kathiru ahadi ahami asbabi bughdina, salah satu alasan terpenting kebencian kita, benci litaghyiri pada perubahan, waruh batina minhu dan ketakutan
Dan ketakutan kita warubatina, dan ketakutan kita, ketakutan minhu dari taghyir. Peribahasa-peribahasa yang baik-baik, bagus, banyak. Yang populer-populer, kalau di Indonesia, di Jawa, mangan ora mangan asal kumpul, kayak gitu. Banyak peribahasa begitu-begitu. Peribahasa-peribahasa begitu itu yang kadang itu mengerem, mau berubah langsung direm, belum jalan langsung direm, ya berhenti aja, mandek geledek gitu, mandek geledek, nggak bisa ngapa-ngapain. Falbi'atul lati turabbi abna'aha ala annal wada'a al-qa'ima huwal afdol. Lingkungan yang mendidik anak-anaknya adalah bahwa status quo yang terbaik. Jadi lingkungan kita berarti pihak kedua, ketiga, orang di luar kita. Orang di luar kita, lingkungan kita, mungkin teman, mungkin saudara, mungkin kakek, mungkin nenek, mungkin tetangga. Lingkungan yang mendidik anak-anak kita ini adalah bahwa status quo itu yang terbaik. Status quo itu yang tidak berubah, itu terbaik. Lingkungan ngajarin begitu kadang-kadang. Falbi'atu, maka bermula lingkungan, alat itu Robbi yang mendidik, apa lingkungan, abna'aha pada anaknya, bi'ah ala annal wada', sesungguhnya status al-wada' al-qaim, sesungguhnya status quo yang ada itu huwa bermula al-wada' al-qaim, itu al-afdulu yang terbaik. Jadi keadaan detik ini sekarang yang terbaik. Rata-rata orang berpikir kayak gitu, ya udahlah, ini aja udah itu. Lah padahal Anda belum pernah menghitung apa yang Anda akan lakukan, hitung resikonya kayak apa, hitung positifnya dapat apa. Nah, kadang-kadang udah nolak duluan. Kalau sudah nolak duluan ya habis itu. Orang hidup itu begitu. Wa annahu laisa fil imkani afdola mimmakan, dan itu tidak bisa lebih baik dari sebelumnya. Kalau pikirannya begitu. Wa annahu, dan sesungguhnya pikiran begitu itu laisa, tidak ada itu fil imkani afdol, tidak bisa lebih baik mimmakana, dari hal-hal sebelumnya. Kalau Anda pikirannya begitu, maka Anda tidak akan pernah menjadi lebih baik. Hiya bi'atun fasilatun watajannub ashkhas la yuharrikuna sakinan. Itu adalah lingkungan yang gagal. Maka hindarilah orang yang tidak mau menggerakkan jarinya. Ini istilah-istilah, ini amsal-amsal, ini adalah peribahasa-peribahasa. Lingkungan bisa mendoktrin Anda
untuk tidak mau bergerak, tidak mau berubah. Tapi kalau Anda hidup di lingkungan yang mendidik Anda dengan baik, positif ngadepin perubahan, itu Anda walaupun lingkungan bapakmu asalnya adalah lingkungan yang diam statis, Anda itu akan bergerak. Maka lingkungan menjadi penting, kamu hidup di mana menjadi penting, kamu belajar di mana menjadi penting, karena lingkungan juga termasuk mempengaruhi. Anda memilih tokoh-tokoh Anda siapa itu jadi penting. Anda kagum pada siapa itu jadi penting. Untung mestinya umat Islam sudah dikasih tokoh Rasulullah yang sempurna. Anda harus bisa niru. Wah, aku pengen kayak gitu, aku seperti dia, aku seperti dia, aku seperti dia. Untuk mau berubah. Untung saya dulu, saya pribadi untung dibawa Kiai Mustoli Badawi, Allah yarhamu, diserahkan ke Gus Dur. Ya udah ngikut Gus Dur sampai selesai. Dari keliling-keliling ke kuburan mana ikut, mana ikut, sampai ke istana ikut, sampai istana ikut, sampai sekarang alhamdulillah kita ikut Kiai Nur Muhammad Iskandar, Allah yarhamu, terus diajari bagaimana mengurus dan membesarkan pesantren. Alhamdulillah. Jadi kita melihat karena bi'ah kita, lingkungan di sekeliling kita itu mempengaruhi. Anda kalau bi'ahnya, ya saya dulu mungkin kalau bi'ahnya itu tidak dengan Kiai Nur Muhammad Iskandar, otak kita nggak mau bikin pesantren kali. Nerusin yang sudah ada saja udah males kali. Nerusin yang sudah harus diurus, misalnya, ya paling segitu-gitunya. Tapi karena dengan Kiai Nur itu dalam waktu yang tidak umurnya panjang bisa bikin pesantren banyak. Gus Dur sama, dalam waktu umur yang tidak panjang tapi bisa membawa perubahan dari orde lama orde baru menjadi reformasi, perubahan. Saya untung mengikuti dua tokoh inilah. Anda cari lingkungan yang dinamis, tokoh yang untuk menjadi bi'ah Anda itu siapa, pilih. Karena itu akan mempengaruhi jiwa Anda. Alhamdulillah saya merasa bersyukur pada Allah bahwa saya minimal terpengaruh pada dua tokoh ini. Itu hiya bi'atun fasilah. Kalau tadi contoh-contoh yang peribahasa di atas, tiga itu hiya bermula bi'ah, di atas itu bi'atun fasilah, lingkungan yang gagal, lingkungan yang gagal. Watajanub, dan mendahului siapa Anda? Mendahului ashkhos, akan orang-orang la yuharikuna, yang tidak mau menggerakkan, sakinan, yang diem, yang tidak bergerak, yang diem. Gerakan jari aja nggak mau, itu ibaratnya. Jauhi orang-orang, teman yang tidak bergerak. Klopra-klopro bangun subuh susah. Subuh suruh bangun aja susah. Itu. Ngaji males.
Kalau jadi makanya ini yang kira-kira akan jadi orang sukses, kita itu bisa niteni dari sekarang, bisa ngelihat dari sekarang orang yang kira-kira mau sukses. Kalau sekarang jiwanya saja sudah malesan, ya udah itu akan ke bawah itu. Karena jiwa hari ini itu nempel kan, terus nempel akan sampai hari esok lagi, sampai hari esok lagi, sampai hari esok lagi. Kalau jiwa males nempel sampai hari esok kan ya berarti sampai hari tua. Gak ngapain itu sampai tua. Watajannub ashkhos la yuharrikuna sakinan, jauhi, hindari orang yang tidak mau bergerak, yang diem saja. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu bil muslimi ayakuna ijabiyan taliban litaghyir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Nabi Muhammad mendesak orang Islam, umat Islam untuk menjadi positif, mencari perubahan. Rasulullah mendesak umat Islam untuk positif mencari perubahan. Karena ada siapa Rasulullah itu yuhibu, mendesak bil muslimi pada orang Islam, ayakuna, hendaknya ada siapa muslim itu ijabian, positif taliban, mencari litaghyiri, pada perubahan. Rasulullah mendesak umat Islam untuk positif pikirannya terhadap perubahan. Wala yardoku lil wad'il qaimi mahma kana qawiyan aw sulban, tidak tunduk pada status quo yang ada, tidak tunduk pada status quo dan tidak peduli seberapa kuat dan keras kami melihatnya dan berkata. Jadi tidak boleh tunduk pada status quo. Wala yardoku, dan tidak boleh tunduk lil wad'il qaimi, pada status quo. Nggak boleh tunduk sekarang ini. Karena ada siapa sakhas wala yardoku lil wad'il qaim, tidak boleh tunduk lil wad'il qaim pada status quo, mahmakana, selagi ada siapa muslim, ada itu qawiyan, kuat, masih kuat, selagi masih kuat, wasulban, wasulban, dan keras. Selagi kita masih kuat, masih punya kekerasan pada diri kita, jangan tunduk pada status quo. Fanarohu, maka kita melihat, yaqulu, berkata siapa Rasulullah. Rasulullah bersabda, la yakunu ahadukum imatan yaqulu ana ma'an nasi in ahsanan nasu ahsantu wa in asa'u asa'tu.
Ini kata Rasulullah. Rasulullah mendorong orang itu untuk bergerak, jangan diem. Itu sampai beliau mengatakan, bersabda, tidak ada dari Anda yang pemalu. Nggak boleh pemalu. Saya ini, kata Rasulullah, beserta orang-orang yang jika orang-orang itu baik, maka saya akan merasa baik. Dan jika orang-orang itu jelek nasibnya, maka saya juga jadi jelek. Inilah perubahan dari Rasulullah. Umat Islam mestinya agree. Yaqulu berkata siapa Rasul, anak bermulaku, kata Rasul, ma'anasi beserta orang-orang, in ahsan apabila baik siapa nasu orang-orang, ahsan tu aku juga baik. Nek wong-wong iku apik kabeh, sukses kabeh, iso bayar zakat kabeh, aku bangga, aku seneng. Itu ya, kau minimal lah cita-citanya yang paling mudah lah. Cita-cita jadilah pembayar zakat, jadilah pembayar pajak. Jangan jadi orang yang menerima pajak, menerima zakat gitu. Cita-citanya yang itu aja gampang wes. Karena nanti kalau sudah ternyata mampu membayar zakat, wah, itu akan besok saya ingin bayar zakat yang lebih banyak lagi. Besok akan membayar zakat lebih banyak lagi. Bayar zakat lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Itu artinya nanti karyawannya juga banyak, pabriknya juga banyak, produksinya banyak. Itu jadi kayak gitu. Niat dari yang paling kecil, tapi nggak berat di pikiran, tapi bergerak keras, cepat. Ana ma'an nasi, kata Rasulullah, aku beserta orang-orang. In ahsan apabila baik, tambah baik, tambah baik siapa nasu manusia, ahsan tu aku merasa baik, senang. Tapi wa in asa'u, dan apabila jelek orang-orang nggak mau berubah segitu-gitunya, asa tuh maka aku merasa jelek juga. Tuh begitu. Bahwa maka bermula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yazra'u fi nafsil muslimi at-tamarruda 'alal awda'i al-ghairil maqbulah. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam yazra'u fi nafsil muslimi at-tamarruda 'alal awda'il ghairi maqbulah. Rasulullah menanamkan dalam jiwa muslim pemberontakan melawan situasi yang tidak dapat diterima. Itu ditanamkan oleh Rasulullah. Dan memintanya untuk mengubah apa yang tidak disukai segera dan tanpa penundaan. Itu wa yutalibuhu bitaghyiri ma la yardahu wa min faurihi wa bila ibta'in. Rasulullah meminta untuk mengubah apa yang tidak disukai segera dan tanpa penundaan. Min faurihi wa bila ibta'in. Bahwa maka bermula Rasulullah itu yazra'u menanamkan siapa Rasulullah fi nafsil muslimi pada jiwanya orang muslim, menanamkan atamarruda akan pemberontakan alal awda'i melawan situasi
situasi yang ghairil maqbulah, yang tidak dapat diterima, ghairil maqbulah, yang tidak dapat diterima, wa yutalibu dan memintanya Rasul pada muslim, meminta bitaghyirima untuk merubah sesuatu la yardohu yang tidak disukai, wa min faurihi dan dari segeranya mar'i, wabila ibtoin dan dengan tanpa penundaan. Jadi kalau mau berubah itu jangan berubah dari jangan nanti. Kata nanti itu harus dibuang. Kata besok harus dibuang. Yang ada itu sekarang. Jangan nanti. Besok. Ya Allah, aja kalau besok kamu mati gimana? Besok ada apa gimana? Kalau kata besok itu tidak akan pernah selesai besok itu, karena setelah besok ada besok lagi. Besok ketemu ada besok lagi. Sekarang ngomong besok ketemu hari ngomong besok lagi, terus sampai kapan itu? Bukroh terus itu. Fahuwa yazra'u fi nafsil muslimi at-tamarruda 'alal awda'i ghairil maqbulah. Ini wa yutalibu bi taghyiri ma la yardahu wa min fawrihi wa bila ibta'in. Rasulullah menginginkan Anda mampu untuk merubah sesuatu yang Anda tidak senang, yang tidak ingini. Rubah. Sekarang keadaanmu bayar kuliah aja susah misalnya, bayar makan aja masih susah. Lah itu harus berontak, pikirannya berontak biar bisa. Berontaknya begini, nanti ya sekarang sih alhamdulillah bapak saya bisa ngirim ke sini, kuliah di sini, alhamdulillah. Nanti anakku, kayak gitu mimpinya. Nanti anakku akan saya di sana, saya akan begini, saya akan begitu. Kalau nggak bisa sendiri Anda sekarang, ya orang tua Anda bisanya begini, syukuri, biar ditambah. Biyati anna hunaka khamsata mawa anna hunaka khamsatu mawani'in ra'isiyatin taqifu amama rughbatil mar'i alladhi yawaddu taghyira amrina wahia. Nah, ini ada 5 hambatan utama yang menghalangi keinginan orang yang ingin mengubah sesuatu. Nah, kita pelajari kenapa orang itu susah, takut untuk bergerak maju. Nah, ini minimal ada 5 hambatan utama yang menghalangi keinginan orang yang ingin mengubah sesuatu. Biyadiana hunaka khamsatu mawani'in ra'isiyatin taqifu amama rughbatil mar'i alladhi yawaddu taghyira amri ma wahia asyak. Itulah yang kita akan kaji lanjutan besok pagi. Wallahu a'lam bishawab.